Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallah. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan iman, Islam, serta umur yang panjang hingga pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan iman, kemantapan iman, kekuatan kepada kita untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin Allahumma amin. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti hendaknya, dan kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan apa yang telah disunnah-sunnahkan kepada kita dan dapat mengikuti ajaran-ajaran beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita semua kembali merenungi dan meneladani bagaimana contoh teladan kegigihan, kesabaran, kekuatan pendirian, serta sifat kasih sayang yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sifat ihsannya, sifat berbaik sangkahnya, sifat harapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha Pemberi kebaikan, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, dan rencana yang lebih baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah yang akan saya bacakan ini, mudah-mudahan menggugah hati kita untuk kita dapat menteladani kisah-kisah yang pernah dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita muliakan. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana penderitaan, kesusahan, dan jerih payah yang telah dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan agama. Untuk mencapai taraf seperti usaha dan semangat mereka, kita yang bodoh ini sudah pasti akan mendapat kesulitan. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab sejarah, namun sangat jauh untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Bahkan sekedar mengetahuinya saja kita tidak mau berusaha. Di dalam bab ini akan diceritakan beberapa kisah mereka. Sebagaimana suri tauladan bagi kita dari kisah-kisah tersebut, akan kami awali dengan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mengisahkan akan menjadi sebab keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini, bagaimana kisah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Setelah 9 tahun Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasulullah, beliau masih menjalankan dakwah di kalangan kaumnya sendiri di sekitar kota Makkah untuk memperbaiki pola hidup mereka. Tetapi hanya sebagian kecil saja orang yang bersedia memeluk agama Islam atau bersimpati kepadanya.
selebihnya selalu menghalangi beliau dari pengikut-pengikutnya. Selebihnya selalu berusaha dengan segala daya upaya untuk mengganggu dan menghalangi beliau dan pengikut-pengikutnya. Di antara mereka yang bersimpati dengan perjuangan Nabi adalah Abu Thalib, paman beliau sendiri. Namun sayangnya, ia tidak pernah memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, Abu Thalib wafat. Dengan wafatnya Abu Thalib ini, pihak kafir Quraisy merasa semakin leluasa mengganggu dan menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taif merupakan kota terbesar kedua di kawasan Hijaz. Di sana terdapat Bani Saqif, suatu kabilah yang cukup kuat dan besar jumlah penduduknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat ke Taif dengan harapan dapat membujuk Bani Saqif untuk menerima Islam. Dengan demikian, beliau akan mendapatkan tempat berlindung bagi pemeluk-pemeluk Islam dari gangguan kafir Quraisy. Beliau pun berharap dapat menjadikan Taif sebagai pusat kegiatan dakwah. Setibanya di sana, Rasulullah SAW mengunjungi 3 tokoh Bani Saqif secara terpisah untuk menyampaikan risalah Islam. Namun yang terjadi, mereka bukan saja menolak ajaran Islam, bahkan mendengar pembicaraan Nabi SAW pun mereka tidak mau. Rasulullah SAW diperlakukan secara kasar dan biadab. Sikap kasar mereka itu sungguh bertentangan dengan kebiasaan bangsa Arab yang selalu menghormati tamunya. Dengan terus terang mereka mengatakan bahwa mereka tidak senang Rasulullah SAW dan pengikutnya tinggal di kota mereka. Semula Rasulullah membayangkan akan mendapat perlakuan yang sopan diiringi tutur kata yang lemah lembut. Tetapi ternyata beliau diejek dengan kata-kata kasar. Salah seorang di antara mereka berkata sambil mengejek, "Benarkah Allah telah mengangkatmu menjadi pesuruhnya?" Yang lain berkata sambil tertawa, "Tidak dapatkah Allah memilih manusia selain kamu untuk menjadi pesuruhnya?" Ada juga yang berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, aku tidak ingin berbicara denganmu, karena perbuatan demikian itu akan mendatangkan bencana bagiku. Sebaliknya jika kamu seorang pendusta, tidak ada gunanya aku berbicara denganmu." Menghadapi perlakuan ketiga tokoh Bani Saqif yang demikian kasar itu, Rasulullah SAW yang memiliki sifat bersungguh-sungguh dan teguh pendirian tidak menyebabkannya mudah putus asa dan kecewa. Setelah meninggalkan tokoh-tokoh Bani Saqif yang tidak dapat diharapkan itu, Rasulullah mencoba mendatangi rakyat biasa. Kali ini pun beliau mengalami kegagalan. Mereka mengusir Rasulullah dari Taif dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini dan pergilah kemana saja kamu suka." Ketika Rasulullah menyadari bahwa usahanya tidak berhasil, beliau memutuskan untuk meninggalkan Taif. Tetapi penduduk Taif tidak membiarkan beliau keluar dengan aman. Mereka terus mengganggunya dengan melempari batu dan kata-kata penuh ejekan. Lemparan batu yang mengenai Nabi SAW demikian hebatnya, sehingga tubuh beliau berlumuran darah dalam perjalanan pulang. Rasulullah SAW menjumpai suatu tempat yang dirasa aman dari gangguan orang-orang jahat tersebut. Kemudian beliau berdoa yang artinya, "Wahai Tuhanku, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia.
Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Kepada musuh yang akan menerkam aku, atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya mukamu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, atau dari Engkau turun atasku azabmu. Kepada Engkaulah aku adukan halku, sehingga Engkau redha. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Engkau. Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh Nabi SAW, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menemuinya. Setibanya di hadapan Nabi, Jibril alaihissalam memberi salam seraya berkata, Allah mengetahui apa yang telah terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu. Sambil berkata demikian, Jibril memperlihatkan para malaikat itu kepada Rasulullah SAW. Kata malaikat itu, wahai Rasulullah, kami siap untuk menjalankan perintah Tuhan jika engkau mau. Kami sanggup menjadikan gunung di sekitar kota itu berbenturan, sehingga penduduk yang ada di kedua belah gunung ini akan mati tertindih. Atau apa saja hukuman yang engkau inginkan, kami siap melaksanakannya. Mendengar tawaran malaikat itu, Rasulullah SAW dengan sifat kasih sayangnya berkata, walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Para pemirsa, sahabat sekalian yang saya hormati, hikmah dari kisah di atas, perhatikanlah teladan mulia yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita semua mengaku sebagai pengikutnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jika keinginan kita ditolak atau tidak disetujui, dengan cepat kita merasa tersinggung dan memaki-maki. Bahkan kadang-kadang mempunyai keinginan untuk membalas dendam. Padahal sebagai pengikutnya, kita hendaknya mencontoh beliau. Setelah menerima penghinaan dari penduduk Taif, beliau hanya berdoa dan tidak memarahi mereka, tidak mengutuk mereka, dan tidak mengambil tindakan balas dendam, walaupun diberi kesempatan untuk itu. Sahabat sekalian yang dicintai Allah, semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu sabar dalam berjuang di jalan Allah, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Susahnya kita belum lagi lebih susah dari susahnya Rasulullah SAW dalam berdakwah, dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau rela tertumpah darah, bermandi keringat, menetes darah dan air mata, tapi beliau tetap mencintai dan berharap kebaikan dari orang-orang yang telah memperlakukan kejahatan kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, kekuatan kepada kita untuk menteladani, mencontoh Rasulullah SAW, dan istiqomah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan hilafnya. Pada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.